Dia tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita. Percayalah, Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu. Salam, kita ketemu lagi. Bapak Ibu yang terkasih, saya berdoa kita semua pagi ini dalam keadaan baik. Saya lihat wajah Bapak Ibu ada penuh sukacita walaupun di tengah keadaan yang kurang baik ini. Bapak Ibu, tanpa terasa beberapa daerah sudah menerapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, saya mau ingatkan ada hal yang penting yang perlu kita sadari bersama-sama. Yang pertama, kalau tidak terlalu penting, Bapak Ibu sebaiknya tinggal di rumah saja. Yang kedua, kalau Bapak Ibu terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker, Bapak Ibu. Ya. Dan ini sesuai dengan apa yang dianjurkan. Buat apa Bapak Ibu? Buat kita tidak terpapar, juga tidak mengakibatkan kerugian pada orang lain. Jadi ini yang harus kita sadari bersama-sama. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu apa yang kita lihat hari-hari ini. Kita sudah laluin beberapa minggu, dampak daripada COVID-19 ini mulai terasa, khususnya secara ekonomi. Kenapa saya bicara begini? Karena kita sadarin kota kita Jakarta 30% kebanyakan orang bekerja sektor informal. Waktu keadaan ada pembatasan sosial ini, maka banyak orang-orang yang terhalang atau terhambat untuk mereka mencari nafkah. Jadi secara ekonomi mereka banyak kehilangan pendapatan dan mulai timbul rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas. Apa yang mereka akan makan? Hari ini saya mau berbagi pada Bapak Ibu. Ada satu ketika waktu Tuhan Yesus bicara dalam khotbah di bukit, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan di Matius 5 sampai dengan 7, ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu, yang Tuhan juga sudah sampaikan pada saat itu. Dikatakan di Matius 6 ayat 31 sampai dengan 32, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Di ayat 32 dikatakan begini, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Matius 31 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Di ayat 32 dikatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak Ibu, ada sesuatu yang menarik. Hari-hari ini banyak orang yang di luar sana, mungkin mereka juga belum percaya atau sudah percaya. Ada rasa cemas, takut, khawatir. Besok makan apa? Hari ini makan apa? Ya. Tapi dengan jelas firman Tuhan ini berkata, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kenapa nih Bapak Ibu? Coba kita renungi pagi ini. Dikatakan di sana, Bapamu ini yang kita tidak sadarin selama ini seringkali bahwa kita punya Bapak, Bapak Ibu. Kalau saya membayangkan Bapak Ibu, saya sebagai kepala keluarga, punya istri, punya anak-anak, saya akan memperhatikan apa yang akan menjadi kebutuhan anak-anak saya. Ini yang penting Bapak Ibu. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis Dia berikan Roh Allah dalam hidup kita. Dan kita sebagai anak-anak Allah, kita berhak memanggil Dianya, ya Abah, ya Bapa.
Dia Bapa kita. Dia Tuhan kita. Dan dia tahu persis apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya. Maka, ya, pasti janji Tuhan dikatakan Tuhan tahu. Tetapi bukan hanya sebatas tahu, Bapak Ibu. Kalau kita lihat lebih lagi, ada satu cerita menarik ya, di Keluaran 16 ayat 4a dikatakan. Kalau kita simak baik-baik, nanti Bapak Ibu bisa renungkan, buka lagi Alkitabnya. Bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel 40 tahun Bapak Ibu dalam perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian. Saya akan kutip Keluaran 16 ayat 4a, dikatakan begini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Wow, Bapak Ibu, luar biasa. Ya, waktu saya persiapkan ini, ada sesuatu yang menggelitik hati saya, Bapak Ibu. Tuhan curahkan segala kebutuhan kita dari langit. Mungkin Bapak Ibu, aduh Pak, itu kan dulu Pak. Sekali lagi saya mau sampaikan pagi ini. Tuhan punya segala macam cara. Bukan hanya 1001 macam cara Bapak Ibu. Berjuta cara untuk dia mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin Bapak Ibu. Oh, itu kan di langit, dari langit. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Tuhan bisa lakukan segala sesuatunya. Tuhan bisa pelihara kita. Kenapa timbul pertanyaan, kok hari lepas hari mereka harus ambil? Ini Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang luar biasa. Karena dia, kenapa kok dianya mau kita hari lepas hari? Mungkin Bapak Ibu, aduh Tuhan, kami nggak mau repot-repot Tuhan, langsung aja kebutuhan 1 bulan, kebutuhan 2 bulan, kebutuhan 1 tahun. Tapi Bapak Ibu simak baik-baik tadi, hari lepas hari. Kenapa? Karena Tuhan mau membangun relasi sama kita. Ini yang menjadi utama tujuan Tuhan. Dia bukan hanya memberkati kita, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita, tapi dia mau membangun relasi hari lepas hari. Saya percaya kesempatan ini adalah kesempatan yang baik buat kita membangun relasi bersama Tuhan. Dalam Matius 7 ayat 9 sampai 11 dikatakan begini. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Ataukah memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya kepadanya. Amin Bapak Ibu. Kita punya Bapa kita di sorga. Dia tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita. Percayalah, Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya. Sebelum mengakhiri apa yang saya sampaikan, saya ringkan pada pagi ini, saya mau berdoa Bapak Ibu. Khususnya mungkin pagi ini engkau belum percaya. Saya mengajak engkau membuka hati untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ikuti kata-kata saya. Bapa, inilah saya orang yang berdosa. Saat ini aku mengundang engkau untuk masuk dalam hatiku, untuk menjadi Tuhan dan Rajaku. Roh Kudus, mulai hari ini tuntun bimbing untuk aku hidup di dalam kebenaran. Terima kasih engkau sudah menjadi Bapakku dan aku menjadi anak. Yang kedua, saya berdoa secara khususnya bagi orang-orang yang hari ini khawatir, takut, cemas untuk kehidupannya, untuk makan sehari-hari. Bapa, biarlah Engkau melihat Tuhan setiap pribadi lepas pribadi. Engkau Bapa yang baik, Engkau tahu persis apa yang mereka butuhkan. Hari ini Tuhan, biarlah Engkau mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka hari lepas hari, sehingga mereka melihat betapa Tuhan itu ajaib adanya. Ia hidup. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus yang berdoa. Amin.